Kembali bersama Benang Merah, saya mau tanya Mas Wahyu. Anda sudah mendengarkan ya? Anda sering sebagai pilkada dalam hal pilkada melihat apa yang dijalankan oleh misteri gas kita, Mas Tony, kasus-kasus ijazah palsu ini? Kalau mendengar kita banyak, tetapi 2015 kebetulan kita mendampingi 2 kasus. Satu petahana dan lolos terpilih, yang satu calon baru tidak terpilih. Tetapi prosesnya tetap berjalan sampai dia ikut proses pilkada. Jadi yang menarik memang ini sebenarnya gejala yang sangat memprihatinkan. Karena menurut kami, untuk di tahap awal saja dia sudah menipu rakyat, menipu dirinya dan menipu penyelenggara pemilu. Maka kalau dia terpilih, pasti dia akan menipu terus selama periode kepemimpinan dia. Sepengetahuan kami memang ada kerjasama dengan penyelenggara. Tetapi problemnya adalah seberapa mudah masyarakat mengakses ijazah-ijazah palsu tadi atau sistem yang dikembangkan oleh Menristek-Dikti untuk mengecek siapa yang menggunakan ijazah palsu. Karena pengalaman kami juga itu prosesnya nggak mudah. Kita harus datang, kita harus ketemu dan butuh waktu berhari-hari untuk mendapatkan. Artinya ada hotline nggak, ada apa ya, gitu ya? Jadi banyak kasus komisioner-komisioner KPU ketika melakukan verifikasi ijazah itu tidak sampai ke kampus atau sekolah yang bersangkutan, tapi cukup nunggu di hotel saja. Mungkin Pak Menteri mau ya, jawab. terima kasih Mas Wahyu. Jadi inilah yang terjadi selama ini di masyarakat. Masalah untuk ngecek ijazah palsu itu di mana tempatnya kan itu. Kami sudah ada pengaduan kami buat, tapi rasanya nggak cukup bagi saya itu. Ya itu pertama, kalau masyarakat mengadu baru kami akan cek. Nah itu melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Ternyata modus operandi perguruan tinggi macam-macam caranya. Kami udah filter semua. Mulai dari dia tidak ikut proses pembelajaran dapat ijazah. Nggak usah pokoknya daftar seperti itu. Dia kuliah tapi tidak memenuhi standar kuliah. SKS yang ditempuh tidak memenuhi standar. Ini juga termasuk kategori ijazah palsu. Nah sekarang bagaimana cara yang harus saya lakukan gitu? Ini saya usul begini Pak Menteri, mumpung Bapak bicara. Di Pilkada serentak 2018, 17. jadi ini 2017 kan sudah lewat nih Pak Menteri. Prosesnya sudah lewat. Di 2018 sebaiknya verifikasi ijazah itu dilakukan oleh tim terpadu melibatkan Kementerian, KPU Pusat dan Bawaslu. Jadi semua ijazah yang di daerah itu di store kopinya kepada tim terpadu inilah yang memverifikasi. Karena begini, Bung, di lapangan kadang-kadang teman-teman komisioner di daerah itu karena standar yang sederhana itu dia tidak punya kapasitas dan kompetensi untuk melakukan pelacakan secara lebih dalam. Karena dia terbatas kewenangannya. Hanya pada kebenaran formal saja. Nah, inilah yang saya lakukan. Kalau diberikan Pak Menteri langsung dengan tim bersama Bawaslu, saya kira apalagi tadi Pak Menteri sudah menyampaikan apa yang dimaksud dari bank data itu akan terkoneksi semua dan ini kan di pangkalan data pendidikan tinggi yang sudah jalan. Sekarang bagaimana cara mengeluarkan ijazah supaya benar? Ini saya buat namanya penomoran ijazah nasional. Jadi PIN penomoran ijazah nasional ini sudah akan kami keluarkan per Januari nanti. Yang kedua, sekarang user, pengguna, apakah KPU, industri atau apa, nggak usah datang ke tempat kami, nggak usah. Nanti akan saya keluarkan secara online, ngecek tuh, yang namanya SIVIL, Sistem Verifikasi Ijazah Online. Ini penting karena apa? Kalau setiap hari datang ke tempat saya banyak memangnya. Ini apakah dari industri, apakah itu pegawai negeri, ini yang dilakukan ini semua terjadi semacam itu. Bahkan dokter nggak main-main, seorang pejabat tinggi. Akhirnya ini ijazah palsu, udah harus berhentikan, saya gitu. Harus kami tindakan. Tapi kalau ini terus-menerus kayak gini, kemampuan orang kan terbatas juga. Harus buat satu sistem, kami akan keluarkan namanya PIN satu, yang kedua adalah SIVIL. PIN adalah penomoran ijazah nasional, jadi harus PIN nomor ijazah nasional harus kita jaga betul. Yaitu melakukan di pangkalan data pendidikan tinggi. Yang kedua adalah SIVIL, Sistem Verifikasi Ijazah Online. Ini enggak nanti di situ sistemnya begini. Mereka diberikan web, membuka, nanti nomor ijazah itu masuk, langsung masuk ke pangkalan data secara otomatis, dia akan lihat proses pembelajarannya benar. Kapan mulai jalan itu Pak Menteri? Per Januari nanti kami akan launching. Menarik saya kira. Ya ini penting. Ngomong-ngomong soal perguruan tinggi, coba saya masih benar. Mas Tony masih mendengar saya, Mas Tony? Oh, masih. Mas Tony, tadi kan Anda sudah cerita soal kalau tadi kepala daerah klien Anda itu di tingkat SMA memalsukannya. Nah, sekarang saya mau beranjak soal di perguruan tinggi.
Kalau ijazah S1, S2, itu yang kliennya itu siapa?